Terletak di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa yang berdekatan dengan Samudra Hindia, Kabupaten Garut juga dikenal akan komoditi hasil lautnya. Hampir setiap hari perputaran roda ekonomi masyarakat di sini tak pernah jauh dari hasil tangkapan ikan laut. Salah satunya, usaha pengapakan ikan milik Pak Untung yang lokasinya tidak jauh dari Pantai Santolo, di daerah selatan Garut ini. Beragam ikan-ikan hasil tangkapan nelayan disortir dan dikemas untuk didistribusikan ke tempat pengolahan ikan skala besar maupun produksi rumahan untuk diolah menjadi produk makanan. Yuk, ini kasih ke Ibu Dina. Oh, ya Bu. Enggak bersih. Dari beragam jenis ikan hasil tangkapan nelayan, ikan tenggiri merupakan salah satu ikan yang paling sering dimanfaatkan untuk dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi beragam produk makanan. Untuk diolah menjadi produk makanan, daging ikan tenggiri biasanya difilet atau dipisahkan terlebih dahulu dari tulang, kepala, dan ekornya, serta dibersihkan dari jeroannya seperti usus dan lambung. Bila di berbagai daerah, daging ikan tenggiri seringkali diolah menjadi bahan dasar makanan, serta cemilan seperti otak-otak, pempek, siomay, dan juga kerupuk, di Desa Mandasari, Kecamatan Pamempek, Selatan Garut, ikan tenggiri dapat diolah menjadi bahan dasar kue donat. Kandungan gizi dari ikan tenggiri yang kaya akan asam lemak omega 3 menjadikan tenggiri cukup baik untuk menjaga kestabilan kolesterol dalam tubuh. Selanjutnya, daging yang sudah dicuci bersih diberi larutan asam dari cuka. Larutan cuka ini fungsinya untuk mengurangi aroma amis dari daging tenggiri. Sebagai bahan dasar olahan kue, daging tenggiri harus dijadikan tepung terlebih dahulu. Untuk dibuat tepung, awalnya daging yang sudah bersih dikukus dengan sedikit air. Proses pengukusan ini fungsinya selain agar daging ikan menjadi matang, dengan cara ini kandungan gizi yang terkandung seperti omega 3, vitamin, dan mineral tetap terjaga sebelum daging dikeringkan nantinya. Selanjutnya, agar mudah dibuat tepung, daging ikan yang sudah dikukus kemudian dikeringkan dengan cara dipanggang di dalam oven. Agar mudah tercampur dalam adonan kue, daging ikan yang sudah kering kemudian ditumbuk hingga halus dan diayak sampai didapat butiran tepung yang lembut. Ini Bu, tepung ikannya Bu. Ya, makasih Ndul. Layaknya dalam proses pembuatan kue donat kebanyakan, tepung terigu, telur, vanili, dan susu kental dicampur, kemudian diaduk hingga rata. Selanjutnya, barulah tepung ikan tenggiri ditambahkan ke dalam adonan dan diaduk dengan tangan hingga adonan menjadi kalis dan mudah dibentuk. Dalam proses pembuatan donat ikan, tepung ikan harus dicampur dengan tepung terigu dengan perbandingan 2:1. Penggunaan tepung terigu yang lebih banyak akan mengikat tepung ikan dan menjadikan adonan lebih padat. Kue donat yang aku buat bersama dengan Ibu Yani ini adalah donat goreng. Adonan donat yang telah didiamkan hingga mengembang dan padat karena proses peragian alami, selanjutnya digoreng dengan api kecil.
Ibu Yani merupakan salah satu dari beberapa pengrajin kue serta jajanan tradisional di wilayah Pamengpek, Garut Selatan. Olahan donat ikan buatannya ini merupakan salah satu produk inovasi hasil pelatihan bersama kelompok PKK Desa Mandalasari sebagai upaya peningkatan konsumsi ikan di wilayahnya. Selanjutnya, agar adonan ikan lebih menarik, kue donat yang telah matang juga dihias dengan topping warna-warni. Udah mending diparut dikit. Olahan donat ikan buatan Ibu Yani ini seolah menjadi salah satu variasi dalam pengolahan daging ikan. Penggunaan bahan baku berupa daging ikan tenggiri membuat cemilan ini semakin kaya manfaat. Selain kaya akan omega 3, tenggiri juga mempunyai kandungan sumber mineral seperti fosfor, zat besi, selenium, seng, dan yodium yang cukup berperan untuk membantu kinerja hormon dan enzim guna menjaga kesehatan tubuh. Dengan diolah menjadi donat, setidaknya bisa menjadi pilihan lain untuk menikmati daging ikan tenggiri ini. Negara Indonesia sedari dulu dikenal sebagai surga rempah dunia. Beragam jenis tanaman rempah serta tanaman herbal tumbuh subur dan menyebar mulai dari ujung barat Pulau Sumatera hingga ujung timur daratan Papua, tak terkecuali Pulau Jawa. Sebagai negara tropis yang diberkahi kekayaan alam ini, menjadikan masyarakatnya cukup akrab dengan beragam tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk bermacam teknik pengobatan. Kali ini, aku membantu Pak Jali mencari salah satu jenis tanaman yang cukup familiar diambil rimpang atau akarnya untuk digunakan menjadi bahan ramuan minuman jamu, yaitu temulawak. Secara alami, tanaman yang memiliki bentuk seperti kunyit ini tumbuh dengan baik di lahan-lahan teduh dan terlindung dari teriknya matahari dengan ketinggian 5-1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini juga memiliki adaptasi yang cukup baik terhadap berbagai cuaca di daerah beriklim tropis, seperti di wilayah Pamengpek, Kabupaten Garut ini. Bila di beberapa wilayah Indonesia, temulawak seringkali dijadikan sebagai bahan utama jamu dan obat, namun bagi masyarakat di Rancabuaya, tanaman yang dikenal dengan sebutan koneng gede atau yang berarti kuning besar ini juga dapat dijadikan bahan makanan seperti kue dan cemilan yang sehat. Sebagai tahap awal, rimpang temulawak yang tadi aku panen bersama Pak Jali dibersihkan terlebih dahulu dari kulit serta cabang akarnya. Selanjutnya, temulawak dicuci dengan air mengalir hingga bersih dari sisa tanah. Berdasarkan penelitian, rimpang temulawak mengandung zat tepung serta zat gizi seperti kurkumin, protein, karbohidrat, dan minyak atsiri yang berfungsi sebagai antiinflamasi atau peradangan. Selain itu, temulawak juga sebagai antihipototonik atau penawar racun. Karena itulah, temulawak seringkali dijadikan bahan ramuan jamu orang yang sedang sakit maupun dalam masa penyembuhan sebagai penambah stamina dan nafsu makan. Selanjutnya, temulawak yang sudah dicuci bersih kemudian diparut dan diperas air saripatinya. Air saripati hasil perasan inilah yang nantinya akan diolah menjadi tepung
sebagai bahan makanan maupun jamu. Air perasan temulawak harus melalui proses pengendapan terlebih dahulu. Air perasan agar menjadi tepung biasanya dijemur sinar matahari langsung hingga mengering dan menjadi bubuk. Pak, ini tepung temulawaknya. Iya. Proses pembuatan puding dari temulawak cukuplah sederhana, layaknya dalam proses pembuatan olahan agar-agar. Tepung yang sudah kering dilarutkan bersama air, kemudian ditambahkan gula pasir agar adonan manis. Setelah cair, kemudian ditambahkan larutan jamu yang terdiri dari madu, lempuyang, jahe merah, dan juga kulit manggis yang sudah dicampur sebelumnya. Karakter dari temulawak yang berwarna kuning karena kandungan zat kurkumin dan protein sudah menjadi warna dasar dari adonan ini. Namun, agar lebih menarik, Pak Jali menambahkan pewarna makanan dari esen pandan sebagai variasinya. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur merata dan larut, barulah adonan cair dimasak di atas api kecil hingga matang. Proses pemasakan harus diaduk terus-menerus agar adonan cair tidak hangus. Kandungan zat pati yang terdapat pada temulawak ini menjadikan larutan akan mengental ketika sudah matang. Setelah mengental, barulah adonan didinginkan dengan dicetak ke dalam loyang serta wadah cetakan-cetakan kecil sebagai variasi. Selain bisa dibuat puding, temulawak juga bisa dijadikan bahan campuran selai atau isian pada kue bolu. Sebagai tahap awal, Ibu Eti membuat adonan bolu terlebih dahulu. Telur ayam dikocok bersama dengan gula pasir dan mentega hingga menjadi adonan yang mengembang. Kemudian, agar adonan lebih harum, Ibu Etis juga menambahkan kayu manis dan lempuyang bubuk ke dalam campuran adonan. Selanjutnya, adonan kue diaduk hingga semua bahan tercampur merata dan mengembang. Langsung. Sebagai bahan isian, tepung temulawak yang sudah dicairkan serta bercampur dengan gula, madu dan ramuan herbal lainnya dimasak hingga mengental di atas api kecil. Selanjutnya, adonan puding ditambahkan ke dalam adonan bolu. Setelah tercampur ke dalam adonan kue bolu, adonan kemudian dipanggang di dalam oven hingga matang. Sebagai olahan makanan yang berfungsi sebagai obat, olahan puding serta kue bolu isian selai ramuan jamu ini seolah menjadi salah satu solusi agar stigma atau pandangan terhadap ramuan jamu yang pahit menjadi pudar. Selain itu, dengan produknya ini, setidaknya anak-anak bisa mengkonsumsi jamu atau obat tradisional tanpa takut merasakan pahit. Kandungan beberapa tanaman herbal seperti temulawak, lempuyang, jahe merah, serta madu menjadikan olahan makanan ini selain lezat, juga kaya manfaat sebagai obat.